Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Evi Danengsi, kemudian saudara para mahasiswa yang tengah mengambil mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang Bapak cintai. Sampailah pada hari ini perkuliahan kita menyangkut persoalan perusahaan dana pensiun. Apresiasi yang sangat luar biasa Bapak berikan kepada para mahasiswa yang telah mengawali proses perkuliahan tadinya dengan cara berdiskusi. Ada yang mempresentasikan makalahnya dalam bentuk penyajian video yang menurut Bapak ini suatu kreasi yang sangat luar biasa. Kemudian telah ditanggapi juga oleh para mahasiswa yang lainnya. Keseriusan dan keantusiasan saudara untuk melaksanakan proses diskusi tadinya ini menampakkan satu bentuk keantusiasan dan keseriusan saudara dalam proses perkuliahan. Walaupun tidak bisa dimungkiri bentuk perkuliahan daring ini memang tidak begitu nyaman lah kalau dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka yang offline. Tapi apa boleh buat, memang kondisilah yang membuat kita harus melalui proses perkuliahan seperti ini adanya. Tapi tentu diharapkan kepada saudara untuk bisa menerima kenyataan ini dan mengikuti perkuliahan ini dengan tetap serius. Saudara sekalian, bicara persoalan perusahaan dana pensiun sebagai satu bentuk lembaga keuangan non-bank. Ini berdasarkan sebetulnya kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan atau pegawai suatu perusahaan atau lembaga pemerintah, terutama pada saat yang bersangkutan telah pensiun. Jadi suatu kesempatan untuk meneruskan ada pendapatan lain sebetulnya bagi para karyawan atau pegawai itu setelah yang bersangkutan itu sampai pada fase mengakhiri proses pekerjaan tetapnya di perusahaan atau lembaga tersebut. Di saat mereka yang memang bersangkutan telah mengalami pensiun. Apa yang dimaksud dengan pensiun? Yakni adalah merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah mereka bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Atau ada sebab-sebab lain sebetulnya yang membuat yang bersangkutan itu ditetapkan berhenti bekerja. Katakanlah misalnya sakit menahun yang tidak membuat bisa diberdayakan lagi sebetulnya untuk kepentingan lembaga, atau cacat akibat dari kecelakaan atau apapun dianya yang akhirnya membuat yang bersangkutan itu ditetapkan harus berhenti bekerja. Itu juga sebetulnya pada kategori pensiun. Nah, saudara sekalian, kalau dilihat ya, apa-apa saja bentuk perusahaan dana pensiun yang ada di Indonesia, dia macam-macam sebetulnya. Tapi yang sangat populer itu sebetulnya adalah pertama BPJS dalam bidang ketenagakerjaan. BPJS itu sebetulnya ada yang berbentuk kesehatan, ada dalam bentuk ketenagaan kerjaan ini. Itu sebetulnya lebih kepada lembaga asuransi yang memang pekerjaan itu menghimpun dana pensiun dan nanti membagikan dana pensiun itu sebetulnya kepada
karyawan atau pegawai yang terdaftar di BPJS tersebut. Program ini adalah kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta atau BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini beranjak dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Ada juga dalam bentuk taspen. Ini sangat populer sebetulnya. Di dalam bentuk taspen ini, tabungan pensiun pegawai negeri dan program pensiun pegawai swasta yang ditanggungjawab oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 1997. Jadi saudara sekalian, setiap pegawai negeri ini sebetulnya itu sudah automatically dia mengeluarkan iuran yang dimanfaatkan untuk dibagikan kepada mereka pada saat mereka sudah pensiun. Malah tidak cukup hanya yang bersangkutan saja menerima pensiun tersebut. Bahkan janda ataupun dudanya itu juga bisa atau berhak mendapatkan pensiun. Walaupun kadarnya tentu tidak sebesar pensiun yang bersangkutan. Kalau di jajaran ABRI itu disebut dengan Asabri. Ini semacam asuransi juga, sama taspen juga asuransi, BPJS juga asuransi, tapi ini khusus konteksnya adalah keterkaitan iuran yang dihimpun yang nanti dibagikan pada saat yang bersangkutan pensiun. Nah, khusus dari TNI, pensiun dari TNI itu dikelola dana pensiun itu oleh Asabri. Ya. Kalau seandainya di BUMN sebagiannya itu ada memiliki yayasan dana pensiun namanya. Jadi misalnya BRI atau Pertamina misalnya. Setiap karyawan itu sudah dipungut iuran pensiun. Dikelola oleh lembaga mereka sendiri yang mereka bentuk untuk itu. Yang disebut dengan bagaikan BRI. Jadi yayasan dana pensiun. Nah, dana itu dikelolanya. Nah, dikelola nanti saat ada karyawan yang pensiun itu dibagikan dana pensiun itu sesuai dengan standarisasi yang mereka miliki. Atau contohnya perusahaan dana pensiun yang ada di Indonesia. Kemudian jenis perusahaan dana pensiun. Ada yang disebut sebetulnya dengan dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK. Apa yang dimaksudkan? Yakni adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Jadi contoh-contoh yang kita sebutkan tadi bentuk-bentuk perusahaan dana pensiun yang ada di Indonesia, baik itu BPJS, Taspen, Asabri, atau yayasan dana pensiun dari perusahaan-perusahaan BUMN, itu semuanya pada kategori dana pensiun pemberi kerja. Memang perusahaannya itu yang menyisihkan pendapatan yang dimiliki oleh karyawannya untuk seterusnya disiapkan sebagai iuran dana pensiun yang akan dimanfaatkannya nanti setelah yang bersangkutan itu pensiun. Kata-kata program pensiun manfaat pasti itu yang dimaksudkan sebetulnya adalah bahwa iuran-iuran yang dipungut seperti itu sebetulnya memberikan manfaat yang bisa dipastikan untuk karyawan yang bersangkutan setelah mereka pensiun. Atau mereka sendiri yang mengeluarkan iurannya sendiri tanpa proses yang dilakukan sebetulnya oleh lembaga yang memberi mereka pekerjaan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Yang dimaksudkan ini sebetulnya adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi
Dalam hal ini asuransi jiwa. Bagaikan yang kita jelaskan kemarin, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik itu karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Jadi yang dimasukkan sebetulnya dengan DPLK ini, ada perusahaan yang mengelola dana pensiun, yang dana pensiun itu murni sebetulnya hasil dari uang yang diserahkan sendiri oleh yang bersangkutan itu kepada lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun itu. Baik dalam lembaga itu adalah bank maupun lembaga asuransi. Termasuk juga dalam hal ini adalah perseorangan. Katakanlah seorang pedagang misalnya, dia punya usaha sendiri dan dia sendiri sebetulnya yang menyisihkan dananya, dia setorkan ke asuransi jiwa, dia setorkan ke bank, yang itu kategorinya adalah dana pensiun yang nanti dia manfaatkan setelah misalnya pedagang itu tidak mampu lagi sebetulnya berdagang, atau fase waktunya yang sudah dia tetapkan umur berapa, baik dia mampu atau tidak mampu sebetulnya meneruskan dagangannya, tapi dia bisa menarik uang pensiunnya itu. Dokter misalnya, dia praktek, dia adalah pegawai mandiri, dia punya klinik sendiri misalnya, dan dia bukan pegawai negeri. Nah, hasil pendapatan yang dia dapatkan itu sebagian dia sisihkan untuk iuran dana pensiun yang nanti dia manfaatkan setelah dia tempatkan dirinya sebagai orang yang telah pensiun. Nah, itu disebut dengan dana pensiun lembaga keuangan. Yang inilah celah nanti akan kita bicarakan pada saat kita bicara tentang perusahaan dana pensiun syariah. Kemudian jenis program pensiun. Tadi juga sudah Pak jelaskan bahwa ada program pensiun itu manfaat pasti, yakni memberikan manfaat tetap sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Ini kategorinya sebetulnya adalah dana yang sudah terhimpun oleh perusahaannya itu disisihkan, atau lembaga pemerintah itu menyisihkan gaji pegawai negeri yang dimanfaatkan sebetulnya untuk mereka nanti setelah pensiun, iuran dana pensiun yang kita sebutkan tadi. Itu memberikan satu kepastian bahwa dia bisa dimanfaatkan pada saat waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar yang sudah digariskan oleh perusahaan dana pensiun tersebut. Kemudian juga ada program pensiun iuran pasti, yakni maksudnya adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat dari pensiun tersebut. Bagaikan tadi di dua lembaga tadi, ada sebetulnya dana pensiun itu dari pemberi kerja, ada dana pensiun itu yang dikelola oleh lembaga keuangan. Nah, iuran yang seperti itu automatically masuk ke rekening yang bersangkutan. Kalau seandainya dalam kategori pensiun manfaat pasti itu, dia memang tidak masuk sebetulnya dalam kategorisasi pembukuan atau rekening dia sendiri, karena memang dihimpun dulu sebetulnya oleh pemerintah melalui taspen. Nah, nanti setelah pensiun baru bisa diambil dan dimanfaatkan. Nah, berbeda dengan dana pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Ya, dia masuk bank misalnya, dana itu masuk ke rekening dia, tapi kategorinya itu adalah dana pensiun. Atau dalam asuransi misalnya, itu masuk dalam kategori sebetulnya yang bisa dilihat dalam rekening dia masing-masing. Itulah jenis program pensiun. Kemudian mekanisme pembayaran pensiun. Untuk DPPK dengan
kategori sebetulnya dana pensiun, program pensiun manfaat pasti, bahwa manfaat pensiun dibayarkan kepada janda atau duda yang sah sekurang-kurangnya 60% dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiun. Sebagaimana Pak sampaikan tadi, itu enaknya bagaikan di lembaga pemerintah, kendati sebetulnya yang pensiun itu sudah meninggal, jandanya atau dudanya masih bisa menikmati pensiunnya. Namun kategorisasinya adalah 60% dari manfaat pensiun. Berapa dana pensiun pegawai yang bersangkutan itu, 60% dari dana pensiunnya itulah yang bisa dimanfaatkan oleh duda atau janda tersebut. Gitu. Tapi juga beberapa BUMN sudah melaksanakan juga bahwa istri atau janda atau dudanya bisa juga mendapatkan dana pensiun bagaikan di BUMN misalnya. Bagaimana Pak ceritakan tadi, seperti BRI punya yayasan dana pensiun, itu janda atau dudanya juga masih mendapatkan dana pensiun. Dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah sekurang-kurang 60% dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia. Jadi saudara sekalian, ini dimaksudkan sebetulnya adalah bisa saja kemungkinan bahwa yang bersangkutan itu meninggal 10 tahun sebetulnya sebelum tercapainya usia pensiun normal. Nah, dalam posisi ini pun 60% kalinya kepada pendapatan pensiun di usia memang sebelum 10 tahun masa pensiunnya datang. Kemudian dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun dibayarkan kepada janda yang dudanya sah sekurang-kurangnya 60% dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja. Jadi dalam posisi ini pun sebetulnya dibuat kalau pengandaian yang meninggal 10 tahun sebelum capainya usia pensiun normal, itu tetap juga jandanya atau dudanya mendapatkan 60% pada saat yang bersangkutan diperhitungkan berhenti bekerja. Kemudian dalam hal tidak ada janda atau duda yang sah atau janda dan dudanya sudah meninggal misalnya, manfaat pensiun sebagaimana dimaksudkan di atas dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta dan dapat dibayar secara sekaligus. Jadi dalam ketentuan ini sebetulnya bagaikan di pegawai negeri, kalau seandainya yang pensiun itu meninggal dunia, meninggalkan anak yang dalam kategori belum berusia 25 tahun dan belum bekerja, atau sebetulnya dalam proses pendidikan, yang bersangkutan itu bisa mendapatkan dana pensiun dalam status sebagai anak dari yang bersangkutan. Sedangkan untuk dana pensiun lembaga keuangan dengan program pensiun iuran pasti, dalam hal pensiun meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan pilihan bentuk anuitas yang dipilih oleh pensiunan. Jadi dalam posisi seperti ini, saudara sekalian, karena misal iuran dana pensiunnya itu dia tempatkan di lembaga keuangan seperti bank misalnya, dalam posisi seperti itu bentuk yang bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh janda atau dudanya itu memang bagaikan kategorisasi pilihan yang diberikan sebetulnya oleh seseorang yang pensiun tersebut gitu. Jadi dalam posisi pilihannya misalnya anuitas,
bagi lembaga keuangan wajib melakukan cara yang seperti itu adanya. Kemudian dalam hal peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada janda duda yang sah adalah sebesar 100% dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja. Ini erat hubungannya kapan dimulainya dan itu menampakkan berapa sebetulnya pendapatannya. Ya, kalau yang bersangkutan telah meninggal, maka janda atau dudanya mendapatkan sepenuhnya dari iuran yang diberikan itu. Kemudian dalam hal di saat tidak adanya janda atau duda yang sah atau janda atau dudanya meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksudkan tersebut diberikan kepada anak yang belum dewasa. Bagaikan yang kita ilustrasikan tadi, kalau pegawai negeri tadi misalnya. Kalau pegawai negeri tentu tidak tergolong kepada DPLK, melainkan adalah DPPK. Karena sebetulnya ingin atau tidak ingin sebetulnya pegawai negeri itu sudah otomatis saja gajinya itu sudah dipotong oleh pemberi kerja, dalam hal ini adalah pemerintah. Ya, dengan posisi seperti ini, anak dan sebelum dewasa itu berhak mendapatkan pensiun. Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pemanfaatan dana pensiun sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan secara sekaligus. Jadi boleh saja sebetulnya janda atau dudanya langsung mengambil dana itu tanpa harus bertahap sesuai dengan kategori yang ada pada posisi dana pensiun pemberi kerja itu. Itu bertahap. Bagaikan juga yang bersangkutan masa pensiunnya bertahap juga, per bulan diambil, nanti pada saat janda atau dudanya juga bertahap bulanan. Nah, tetapi kalau dalam posisi DPLK yang dana pensiun itu berada di lembaga keuangan, itu bisa diambil secara sekaligus. Dalam hal peserta tidak menentukan pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 di undang-undang yang dimaksudkan tadi, maka peserta dianggap memilih bentuk anuitas yang memberikan pembayaran kepada janda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini sebetulnya ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya saudara sekalian, ketentuan lain mengenai pembayaran pensiun ini berlaku pada peserta yang sengaja berhenti sebelum mencapai usia pensiun. Yakni adalah peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus impunan iurannya sendiri ditambah bunga atau bagi hasil yang layak sebetulnya. Ini tentu yang dimaksudkan adalah untuk dana pensiun lembaga keuangan. Kalau dana pensiun pemberi kerja, kalau masih 3 tahun masa kerjanya, itu tidak mendapatkan dana pensiun. Peserta yang mengikuti program pensiun manfaat pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima pensiun ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaan sampai pada saat pemberhentian. Itulah saudara sekalian gambaran-gambaran dengan tentang ketentuan lain mengenai pembayaran pensiun. Kemudian kita melangkah kepada dana pensiun syariah. Sebagaimana tadi Pak sampaikan bahwa peluang untuk bisa melihat kategorisasi perusahaan dana pensiun syariah itu adalah memang kategori dana pensiun lembaga keuangan. Sebab kalau dana pensiun pemberi kerja nggak bisa perlu dilihat kategorisasinya syariah ataupun konvensional. Kecuali kalau seandainya dana yang dikelola oleh misalnya oleh Taspen buka usaha sebetulnya dalam kategori mengarah kepada konvensional, katakanlah dia punya bank atau lembaga keuangannya yang konvensional.
atau dia bergerak dalam usaha-usaha yang tidak disyariahkan dalam Islam kalau seandainya ada. Kelazimannya juga sebetulnya bagaikan yayasan dana pensiun tadi contohnya. Yayasan dana pensiun itu bagaikan BRI punya misalnya. Dana yang terhimpun dari iuran dana pensiun setiap bulan yang dipotong kepada gaji karyawan itu dia kelola dalam bentuk mendirikan usaha-usaha sektoril. Nah, di antaranya itu adalah misalnya kalau BRI itu dia buka asuransi sebagai anak perusahaan BRI. Nah, itu dikelola sebetulnya oleh yayasan dana pensiun. Atau sebetulnya dia bergerak dalam perhotelan misalnya. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, kalau sekiranya dikelola dalam secara syariah, ya sudah berarti sesuai dengan syariah. Tetapi kalau konteks yang sekarang itu kita masukkan adalah bagaimana kalau seandainya dana pensiun itu melalui dana pensiun lembaga keuangan. Di saat itulah semakin terlihat celah syariah dan tidak syariahnya. Katakanlah saudara sekalian, kalau seandainya DPLK-nya itu atau lembaga keuangan itu bukan DPLK syariah, katakanlah bank konvensional, iuran yang diberikan setiap bulan misalnya oleh si pensiun menjelang dia pensiun itu, dia sisihkan gajinya sendiri atau pendapatan sendiri, dia serahkan ke bank, dia bikin kategorisasi itu adalah kategori dana pensiun. Karena nama banknya itu bank konvensional, yang pasti sebetulnya dikelola secara non syariah. Dalam posisi seperti ini, kategori dana pensiun itu sebetulnya tidak dana pensiun syariah, karena dikelola oleh lembaga keuangan yang bukan syariah. Artinya kasarnya saudara sekalian, berarti dana yang dihimpunnya, yang prosesnya itu halal karena dalam bentuk iuran dana pensiun dari pekerja, tapi kalau dikelola secara ribawi karena memakai instrumen bunga, makanya tentu juga akan berpengaruh terhadap saatnya uang pensiun tersebut diterima oleh yang bersangkutan, dan itu tentu juga sudah bergelimang dengan persoalan ribawi. Kira-kira begitu model. Termasuk juga persoalan ke asuransi jiwa. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa ada kategori asuransi jiwa yang konvensional, ada yang syariah. Nah, tentu tidak perlu Bapak ulangi lagi, tapi kira-kira begitu. Akibat dari dana pensiun itu dikelola oleh asuransi jiwa konvensional, berarti dikelola secara ribawi juga, secara yang tidak sesuai dengan syariah. Konsekuensinya tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan dari yang bersangkutan itu sudah bergelimang secara tidak syariah. Kira-kira begitulah penjelasan tambahan. Mudah-mudahan ada sisi-sisi yang bisa menutupi kekurangan dari hasil diskusi saudara tadinya. Seandainya pun ada berbarengan atau bersamaan, mudah-mudahan itu adalah dalam bentuk memperkuatnya. Kalaupun seandainya ada kemungkinan yang membuat saudara ragu dari apa yang Bapak jelaskan tadi, saudara bisa memanfaatkan proses WA ini, chattingan, untuk mempertanyakan. Kalau seandainya bisa Bapak atau Ibu Neng jawab pada saat proses kuliah berlangsung, kita lakukan. Tapi kalau tidak, tentu insya Allah akan dicari pada kesempatan lain. Demikian saja saudara sekalian, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.